Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Kembali lagi kami akan mengabarkan informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan P3K, kemudian seleksi CASN di tahun 2022, di tahun 2023, kemudian tentang beberapa kebijakan yang sangat berpihak kepada honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN di tahun 2023. Kami sampaikan satu informasi yang cukup penting dan kabar gembira yang bersumber dari Kemenpan RB dan juga dari Kementerian Keuangan terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN di tahun 2023. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, silakan untuk subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, karena lewat channel ini kami akan selalu mengupdate informasi terkait dengan ASN atau pegawai negeri sipil. Terima kasih, kita ke pembahasan. Jadi kita tahu teman-teman sekalian, Kemenpan RB telah meluncurkan sebuah prioritas program yang akan dilaksanakan di tahun 2023, di mana telah diposting dalam beberapa akun resmi dari Kemenpan RB. Salah satunya di Twitter resmi akun Kementerian Pan RB @kempan_rb di akhir bulan Desember, ya, di tanggal 31 Desember, bahwa Kemenpan RB mengungkapkan dari kita coba cermati di sini bahwa di tahun 2023 arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 itu mencakup beberapa hal. Ada 4 hal penting yang disoroti Kemenpan RB. Kemudian hal yang berhubungan dengan tenaga honorer atau pengangkatan tenaga honorer, kita bisa lihat di sini di poin yang pertama bahwa arah kebijakan dari pengadaan ASN di tahun 2023, pengadaan ASN tahun 2023 memiliki 4 arah kebijakan yang mendukung transformasi SDM. Nah, fokusnya nanti adalah akan adanya perekrutan guru dan tenaga kesehatan sebagai langkah untuk penyelesaian masalah tenaga honorer. Jadi pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN itu akan dilaksanakan tahun 2023 dengan fokus adalah guru dan tenaga kesehatan. Nah, khusus untuk guru, P3K P3K guru dan juga tenaga kesehatan ini ternyata kebijakan yang akan diambil oleh Kemenpan RB dalam hal ini kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, bahwa dari Kementerian Keuangan telah menerbitkan sebuah peraturan Menteri Keuangan bernomor 212/PMK 07/2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya pada tahun penggunaannya tahun anggaran 2023. Nah, dalam dokumen resmi ini tercatat kemudian berisi tentang anggaran yang sudah dicanangkan untuk pelaksanaan tahun 2023. Di dalamnya adalah tentunya ada tentang penggajian dari P3K di tahun 2023. Meskipun rekrutmen atau pengangkatan honorer menjadi ASN tahun 2023 belum dilaksanakan, namun gaji, tunjangan, dan lainnya itu sudah ada, sudah ditentukan besaran anggarannya. Nah, tentunya ini merupakan satu sinergi yang baik antara Kemenpan RB kemudian dengan Menteri Keuangan atau Kementerian Keuangan, di mana kebijakan yang akan diambil itu selaras antara kementerian-kementerian terkait dengan penuntasan tenaga honorer. Kita coba cermati. Kita lihat memutuskan menetapkan peraturan Menteri Keuangan tentang indikator tingkat kerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023. Kemudian kita bisa lihat di sini, nah, di pasal 2
Di pasal 2 disebutkan bahwa bagian dari DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas penggajian formasi P3K. Ini ada ya, sudah ada penggajian formasi P3K. Nah, penggajian formasi P3K ini dijelaskan bahwa ini ya, bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk penggajian formasi P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A ditentukan berdasarkan jumlah formasi P3K, gaji pokok dan tunjangan melekat, kemudian jumlah bulan pembayaran gaji P3K. Jadi di tahun 2023 pun diatur seperti itu, jumlah formasinya berapa, kemudian yang dibayarkan gaji pokok tunjangan melekat. Nah, artinya di tahun 2023 dalam peraturan ini sudah termaktub, sudah tertulis rincian dari jumlah formasi di setiap daerah, jumlah formasi P3K yang akan direkrut, yang akan diangkat dari tenaga honorer. Nanti kita cermati di bagian peraturan ini. Kemudian kita bisa lihat untuk yang berkaitan dengan P3K, kita coba scroll ke bawah. Nah, ini dia. Bagian DAU penggajian formasi P3K sebagaimana dimaksud pasal 2A merupakan pendanaan yang digunakan untuk penggajian gaji pokok dan tunjangan melekat pada tahun 2022 dan tahun 2023 yang diangkat pada tahun 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya di tahun 2023 itu dana sudah ada. Nah, artinya memang perekrutan di tahun 2023 secara sistemnya sudah siap, penggajiannya sudah ada, uangnya sudah ada, tinggal nanti pengangkatannya. Kemudian, formasi P3K 22 sebagaimana dimaksud adalah yang sudah lulus dan memperoleh NI pada tahun 2022 yang telah diangkat menjadi ASN di daerah. Kemudian jumlah formasi tahun 22 dan 23 berdasarkan ayat 1 berdasarkan penetapan kebutuhan formasi tahun 22, proyeksi kebutuhan formasi tahun 2023 yang disampaikan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Artinya formasi tahun 2023 adalah formasi yang sudah disetujui atau yang disampaikan oleh Kemenpan RB. Kemudian di poin yang keempat di pasal 5 ini, masih di pasal 5, rincian jumlah formasi P3K 22 dan tahun 2023 yang diperhitungkan dalam bagian DAU penggajian formasi P3K sebagaimana dimaksud ayat 1 tercantum dalam huruf A lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Nah, kita langsung coba menuju ke huruf A ya, lampiran tentang tadi formasi atau rincian formasi P3K di tahun 2022. Kalau tahun 2022 kita pastinya sudah paham. Nah, di tahun 2023 kita coba lihat sebanyak apa formasi yang disediakan Kemenpan RB yang dananya untuk penggajiannya sudah ditetapkan. Nah, ini dia. Nah, kita bisa lihat ini adalah rincian jumlah formasi P3K 22 dan tahun 2023 yang diperhitungkan dalam bagian DAU penggajian formasi P3K. Nah, ini teman-teman kita bisa lihat di sini adalah nomor urut, kemudian daerah, ini daerah baik kabupaten atau provinsi. Kemudian ini adalah jumlah formasi di tahun 2022. Kemudian jumlah formasi di P3K di tahun 2023 yang tentunya sekarang belum dimulai. Kemudian ini adalah jumlah atau bagian DAU penggajian formasi P3K dalam rupiah. Kita bisa lihat. Kita misalkan lihat di Provinsi Aceh. Di tahun 2023 itu ada rekrutmen guru sebanyak 501. Kemudian 1.383 untuk tenaga kesehatan. Jadi totalnya ada 1.884. Kabupaten Aceh Barat 413 untuk guru, 47 tenaga kesehatan. Jumlah 460. Nah, bahkan di Kabupaten Aceh Besar di mana tahun 22 baik tahun 22 ya, baik
Berarti tahun 22 itu adalah yang sedang berlangsung ya. Nah, tahun 22 itu belum merekrut. Di tahun 23 itu ada 769 guru dan 59 tenaga kesehatan, teknisnya 91 dengan total 919 formasi di tahun 2023. Nah, teman-teman bisa cermati untuk daerah masing-masing. Ini lengkap seluruh Indonesia. Teman-teman bisa kemudian meng-cross-check di daerah teman-teman sendiri. Semoga memang formasi yang disediakan di tahun 2023 artinya mengcover semua tenaga honorer. Sehingga memang tenaga honorer itu bisa diangkat menjadi ASN seluruhnya di tahun 2023 sebagai batas dari tadi penghapusan tenaga honorer, di mana pendataan atas tenaga honorer sudah dilakukan di tahun 2022. Nah, ini teman-teman informasi terbarunya. Gayung bersambut ya, Kemenpan RB itu mencanangkan 4 kebijakan terkait dengan ASN. Kemudian Kementerian Keuangan juga bersinergi kemudian memasukkan jumlah formasi P3K di tahun 2023 yang akan menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN. Sekian informasi dari kami. Terima kasih telah menyimak. Semoga informasi ini bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.